Setelah itu semua materi selanjutnya masing-masing presentator akan menyampaikan ke bagian materinya secara bergantian. Setelah semua materi tersampaikan, kami akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan dengan menyimak peta konsep yang telah kami siapkan. Di sini peta konsepnya ada geometri dan pengukuran dasar di SD, ada simetri, pengubinan, pencerminan, dan sistem koordinat. Dalam simetri, kami akan menjelaskan ada pengertian simetri dan jenis-jenis simetri. Pada pengubinan, kami akan menjelaskan tentang pengertian pengubinan dan contoh pengubinan. Pada pencerminan, kita akan menjelaskan tentang pengertian pencerminan. Pada sistem koordinat, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem koordinat dan koordinat kartesius. Oke. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada materi yang pertama. Kepada Kak Rofi Yulianti, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Kiki. Saya di sini akan menjelaskan modul 5 yaitu tentang simetri. Secara umum, simetri menunjukkan keseimbangan, kesamaan antara bagian-bagian suatu objek. Untuk siswa sekolah dasar, simetri dapat dijelaskan dengan cara sederhana, yaitu suatu bentuk dikatakan simetris jika terdapat garis atau titik yang membagi bentuk sehingga kedua bagian saling menutupi atau terlihat sama. Penjelasan ini membantu siswa mengenali bentuk-bentuk simetris di sekitarnya dan memahami keteraturan dalam benda atau pola. Atau bagi yang di modul 5 ini ada kegiatan belajar 1 yaitu tentang simetri lipat. Simetri lipat adalah kondisi di mana suatu bangun datar dapat dilipat sepanjang garis tertentu disebut sumbu simetri, sehingga kedua bagian yang terbentuk saling menutupi dengan tepat. Konsep simetri lipat itu ada langkahnya. Yang pertama itu ambil selembar kertas atau karton dan lipat sekali menurut kemauan kita. Hasil lipatan akan menghasilkan dua buah bangun yang dipisahkan oleh lipatan. Kedua bangun ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Bangun yang kita peroleh berbentuk persegi panjang. Terus ambil lagi selembar kertas atau karton berbentuk persegi panjang. Beri nama titik-titik sudutnya dengan A, B, C, dan D. Tandai titik tengah ruas garis AB dan BC dan beri nama P dan Q. Lipat kertas atau karton tersebut menuju titik P dan Q. Hasilnya juga berupa dua buah bangun yang dipisahkan oleh ruas garis PQ. Terus yang terakhir itu ada kedua bangun yang diperoleh dari lipatan ini juga memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Kegiatan yang dilakukan di atas dapat digunakan untuk menjelaskan konsep simetri lipat. Terus untuk gambar yang ini, kita jelaskan itu ada G adalah garis yang posisinya seperti pada gambar. Jika persegi panjang ABCD dilipat sepanjang garis G, maka proses ini disebut gerak lipat. Nah, terus ada gambar lagi. Jika persegi panjang ABCD dilipat sepanjang garis G, maka titik sudut A berimpit dengan titik sudut D. Titik sudut B berimpit dengan titik sudut C. Titik E berimpit dengan titik E, dan titik F berimpit dengan titik F. Demikian juga ruas garis AB berimpit dengan ruas garis DC. Ruas garis AE berimpit dengan ruas garis ED, dan ruas garis BF berimpit dengan ruas garis FC. Jika gerak lipat yang dilakukan menghasilkan dua bangun datar yang kongruen seperti ini, maka dikatakan persegi panjang ABCD mempunyai simetri lipat. Dan G disebut sumbu simetri. Banyaknya simetri lipat suatu bangun datar adalah banyaknya gerak lipat yang menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen. Baik, di sini saya akan mencontohkan kegiatan satu dulu, Kak Kiki. Kegiatan satu tadi ada persegi panjang. Di persegi panjang tadi ada kayak gini. Ini
Kalau simetri lipat persegi panjang itu bisa dilipat vertikal dan horizontal. Contohnya gini, bisa dilipat kayak gini dan dilipat kayak gini. Kak Rofi, sebentar. Ya. Mohon Pak, instruksi ini kan dari Kak Rofi ada mau mempraktekkan untuk bagaimana mempraktekkan simetri lipat. Apa perlu saya stop sharing dulu Pak PPT-nya, biar Kak Rofi terlihat di layar? Terlihat kok, terlihat. Oke, berarti. Oke, lanjut Kak Rofi. Oke, baik. Di sini ada simetri lipat persegi panjang. Cara melipat simetri lipat persegi panjang itu ada dua cara. Yang pertama, vertikal dan horizontal. Yang kayak ini termasuk vertikal. Dan yang kedua, horizontal. Begitu, Pak. Bisa dilanjut kegiatan belajar 2. Di kegiatan belajar 2 ini ada simetri putar. Simetri putar adalah kondisi di mana suatu bangun datar dapat diputar pada titik tertentu dengan sudut tertentu dan tetap tampak sama. Duluan untuk memahami simetri putar. Adapun eksperimen gerak putar menggunakan segitiga, yaitu yang pertama, ambil selembar kertas atau karton berwarna putih dan karton berwarna merah berbentuk segitiga sama sisi. Dengan panjang sisi 30 cm, beri nama titik sudut segitiga merah A, B, dan C. Untuk yang kedua itu penempatan, rekatkan salah satu ujung karton merah, misalnya di dekat sisi BC ke kertas atau karton putih yang kemudian diletakkan di papan tulis menggunakan lem. Dan yang terakhir itu cara memutarnya. Tahan karton merah pada titik lain menggunakan paku dan putar sesuai keinginan kita. Kita bisa pahami untuk yang gerak putar dengan segitiga. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rofi. Untuk presentator yang selanjutnya, Kak Nurul Oliva, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kegiatan belajar 3, yaitu pengubinan. Pengubinan adalah pola pengisian bidang datar dengan menggunakan bangun-bangun datar tanpa adanya celah atau tumpang tindih. Contoh seperti pola lantai yang menggunakan segitiga, persegi, atau heksagon. Konsep ini digunakan dalam seni, arsitektur, dan matematika geometri untuk menggambarkan keteraturan dan pengulangan bentuk. Selanjutnya, Kak Kiki. Baik, di situ ada beberapa contoh gambar pengubinan. Yang pertama, pengubinan dengan persegi panjang yang kongruen, pengubinan dengan persegi yang kongruen, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga itu pengubinan dengan segitiga sama kaki yang kongruen. Selanjutnya, Kak Kiki. Selanjutnya, contoh gambar yang keempat, yaitu pengubinan dengan segitiga sama sisi yang kongruen. Yang sebelahnya contoh gambar pengubinan dengan segi 5 beraturan dan segi 3 sama kaki. Yang terakhir contohnya pengubinan dengan segi 8 beraturan dan persegi. Bawahnya kali ini. Catatannya, pengubinan terhadap suatu bidang datar tidak harus selalu memakai atau menggunakan bangun datar yang kongruen, dan juga tidak harus selalu menggunakan satu macam bangun datar saja. Boleh saja melakukan pengubinan terhadap suatu bidang datar dengan menggunakan bangun datar beraturan. Di samping itu, boleh juga melakukan pengubinan dengan menggunakan lebih dari satu macam bangun datar. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Kiki. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pencerminan. Dalam geometri, pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang membalik sebuah objek atau bentuk melintas di sebuah garis, disebut sumbu cermin, atau garis refleksi, atau sebuah bidang. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kita sering berhadapan dengan cermin. Pada saat kita menghadap cermin dan mengangkat tangan, maka bayangan kita di cermin juga mengangkat tangan. Jika diamati, maka kita dan bayangan kita mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Demikian juga apabila mengangkat salah satu kaki kita, maka bayangan yang ada di cermin juga mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen dengan kita. Selanjutnya, kita letakkan sebuah boneka dalam 3 posisi yang berbeda. Jika kita lihat pada cermin, maka boneka tersebut dan bayangannya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Untuk menentukan bayangan suatu bangun data terhadap cermin, garis lurus ditarik dari titik A tegak lurus ke cermin atau digambarkan dengan garis. Misalkan perpotongannya adalah titik P, jarak antara titik A dan titik P diukur. Kemudian ditetapkan titik A yaitu titik terletak pada perpanjangan AP dengan jarak yang sama antara AP dan PA. Langkah yang sama dilakukan untuk titik B, C, dan D. Misalkan titik-titik hasilnya adalah B, C, dan D. Selanjutnya, titik A dihubungkan dengan BB dengan CC, dengan D, serta D dengan A. Dengan demikian, diperoleh bangun datar ABCD yang kongruen dengan bangun datar ABCD. Bangun datar ABCD tersebut disebut bayangan dari bangun datar ABCD terhadap cermin. Oke, yang selanjutnya ada sistem koordinat. Sistem koordinat untuk membantu peserta didik memahami konsep sistem koordinat, guru dapat menggunakan kegiatan yang bersifat permainan interaktif. Misalnya, guru dapat menata beberapa siswa di suatu tempat dan menunjuk salah satu siswa sebagai titik awal. Guru kemudian memberi perintah kepada siswa lain untuk melangkah sejumlah langkah tertentu ke kanan atau ke kiri dari titik awal tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa akan lebih mudah memahami ide dasar posisi dan jarak dalam sistem koordinat. Langkah selanjutnya adalah menggambar garis bilangan secara horizontal pada selembar karton. Setiap titik pada garis tersebut diberi tanda atau label seperti A, B, C, dan D yang dihubungkan dengan bilangan 0, 1, 2, dan 3. Bilangan yang dipasangkan dengan titik tertentu disebut koordinat titik tersebut. Misalnya, titik A yang terletak di paling kiri memiliki koordinat 0. Titik B yang berada di sebelah kanan memiliki koordinat 1, dan seterusnya. Berikut gambar di bawah ini sebagai contoh. Garis bilangan ini tidak harus selalu digambar secara horizontal, melainkan dapat juga dibuat vertikal seperti pada gambar di samping. Setelah itu, untuk memperluas pemahaman siswa, guru dapat menggambar 2 buah garis bilangan dengan karton 1 horizontal dan 1 vertikal, sehingga membentuk bidang koordinat. Pada bidang ini, setiap titik dapat ditentukan dengan sepasang bilangan yang menunjukkan posisi secara horizontal dan vertikal. Misalnya titik A ada 2,2, titik B ada 3,1, dan titik C ada 5,3. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada koordinat kartesius. Gambar di bawah ini menunjukkan bidang koordinat kartesius, yaitu pertemuan antara 2 garis lurus yang saling berpotongan. Di tengah, garis yang mendatar disebut sumbu X dan garis yang tegak disebut sumbu Y. Keduanya berpotongan di titik 0,0 yang disebut titik pusat atau titik asal. Aturan membaca koordinat kartesius yaitu dalam bidang koordinat kartesius, setiap titik ditulis dalam bentuk X dan Y. Huruf X dan Y ini menunjukkan posisi titik terhadap 2 garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Baca selalu dari sumbu X dulu, baru sumbu Y. Artinya, angka pertama atau pada sumbu X menunjukkan posisi titik ke kanan atau ke kiri, yaitu horizontal. Kalau X positif, begitu bergerak ke kanan. Kalau X negatif, dia bergerak ke kiri. Angka kedua yaitu sumbu Y menunjukkan posisi titik ke atas atau ke bawah, yaitu garis vertikal. Kalau Y positif itu bergerak ke atas, kalau Y negatif yaitu bergerak ke bawah. Oke, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Ini adalah bidang koordinat kartesius yang punya
Ini adalah bidang koordinat kartesius. Di gambar ini kita bisa lihat ada 4 titik, yaitu A, B, C, D. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca letak titik-titik ini. Pertama, ingat dulu aturan membaca koordinat kartesius. Koordinat kartesius selalu ditulis dalam bentuk X dan Y. Artinya, angka yang pertama menunjukkan posisi ke kanan atau ke kiri, dan angka yang kedua menunjukkan posisi ke atas atau ke bawah. Sekarang kita lihat satu persatu. Titik A ada di sebelah kanan dan agak ke atas dari titik pusat. Itu berarti nilai X-nya positif dan Y-nya juga positif. Jadi, titik A memiliki koordinat 3,1. Titik B ada di sebelah kiri dan ke atas, berarti nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Jadi, titik B memiliki koordinat min 3,5. Titik C ada di kiri bawah, jadi nilai X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Koordinatnya adalah min 4, min 2. Sekarang titik D yang terakhir. Kalau titik D ada di kanan bawah, artinya nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi koordinat titik D adalah 4, min 4. Oke, kesimpulan dari materi PPT kami. Secara keseluruhan, materi ini membahas bagaimana simetri, pengubinan, pencerminan, dan sistem koordinat menjadi dasar penting dalam memahami geometri. Simetri menjelaskan keseimbangan bentuk melalui lipatan atau putaran. Pengubinan menggambarkan pola pengisian bidang tanpa adanya celah. Pencerminan memperlihatkan hasil bayangan yang identik terhadap suatu cermin. Dan sistem koordinat membantu menentukan posisi suatu titik di bidang datar. Melalui pemahaman konsep-konsep ini, siswa tidak hanya mengenali keteraturan bentuk di sekitar kita, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan visual secara mendalam. Oke, terima kasih kepada teman-teman rekan saya yang sudah menjelaskan materi dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, baik. Untuk dalam catatan kami ada kelompok 6, 7, 8 yang belum bertanya, Pak. Kepada kelompok tersebut kami persilakan. Oke, di sana ada Kak Putri Restiana. Izin bertanya, saya Putri Restiana, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya, tolong tentukan letak titik, yaitu A 2,3, B min 3,1, C min 5, min 2, dan D 4, min 5. Oke, Ada bidang negatif. Min itu adalah negatif, pengurangan. maaf, Pak. Ya, boleh diulang, Pak. Iya, boleh. Ya, jadi pertanyaannya, tolong tentukan letak titik A, yaitu positif 2, positif 3, B, negatif 3, positif 1, C, negatif 5, negatif 2, dan D, positif 4, negatif 5. Tolong tentukan koordinatnya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Untuk lebih jelasnya boleh nanti dikirim ke grup Kak pertanyaannya. Oke, Kak. Siap. Baik, berarti kita tinggal kelompok 7 dan 8, Pak. Oke, silahkan kelompok 7 dan 8 mau bertanya apa ditanya? Baik, saya ingin menanyakan tentang Yang tanya bayinya ya. Oke, ya enggak Pak Lepa, silakan. titik E berbeda pada koordinat 4 sama 2 jika titik E digeser 2 langkah ke kanan. Bagaimana koordinat barunya? Apakah udah jelas, Kak? Bolehkah diulang sekali lagi? Titik E berbeda pada koordinat
4 sama 2. Jika titik E digeser 2 langkah ke kanan, bagaimana koordinat barunya? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk lebih jelasnya boleh dikirim ke grup, Kak, pertanyaannya. Saya Kak Kiki. Ya, silakan, Kak Marlinda. Ya baik, saya Marlinda perwakilan dari kelompok 8 mau bertanya. Mengapa titik pusat 0 disebut sebagai titik asal pada bidang koordinat? Oke, Sudah baik. jelas Kak Terima Kiki? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ini kita berdiskusi menjawab pertanyaan yang tadi atau langsung untuk ke kelompok sebelumnya, Pak, yang sudah mengasih pertanyaan? Iya, boleh. Ke kelompok yang sebelumnya yang sudah ngasih pertanyaan boleh dijawab dulu sembari temennya menyiapkan jawabannya.